Selamat hari Minggu teman-teman, kita berjumpa kembali dalam Renungan Remaja pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur atas kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami ingin memberikan waktu, hati, dan pikiran kami hanya untuk mendengarkan. Kiranya Engkau boleh membimbing dan memimpin kami, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang berharga yang kami boleh bagikan bagi sesama kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal kelima ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan Injil kita pada hari ini. Nah teman-teman, menarik tema kita pada hari ini berbicara tentang nyatakan Yesus dalamku, atau sederhananya bersaksi bagi Yesus, ya, menyaksikan Yesus dalam hidup kita. Waktu saya membaca tema ini, mungkin ini adalah pertanyaan yang ada dalam benak saya. Kenapa kita harus menyaksikan Yesus dalam hidup kita? Apakah Yesus tipe orang yang narsis sehingga ia memberikan perintah untuk menyaksikan dirinya dalam hidup umat yang percaya kepada Yesus? Namun setelah saya membaca firman pada hari ini, merenungkannya, nyatanya kalau kita bilang Yesus itu narsis, kurang tepat atau bahkan tidak tepat sama sekali. Mengapa? Begini ya teman-teman, kalau teman-teman punya idola, dan idola itu melakukan sesuatu yang menyentuh hati teman-teman, seperti menolong orang lain atau terlibat pada isu-isu sosial yang terjadi di sekitarnya, pasti kita merasa kagum. Kita ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh idola kita tersebut. Jika idola kita nyatanya memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi orang yang tertindas misalnya, tentu kita termotivasi untuk melakukan hal yang sama, memberikan dampak bagi orang lain. Nah, ketika kita menjadi saksi Yesus, sebenarnya yang Yesus nyatakan, yang Yesus perintahkan bagi kita adalah bukan kita membicarakan Yesus terus-menerus dalam hidup kita kepada teman kita, lalu kita selalu ketika berbicara kita merujuk pada Yesus. Bukan seperti itu ternyata teman-teman. Tetapi kita mencontoh, kita melakukan apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Dan apa saja yang Yesus lakukan dalam hidupnya sepanjang hidup pelayanannya. Kita tahu bahwa Yesus memperjuangkan orang-orang yang tertindas, yang menderita, yang kehilangan haknya, dan berteman dengan orang-orang yang justru dijauhi oleh masyarakat saat itu. Nah, inilah arti dari menyaksikan Yesus dalam hidup kita.
bukan kita terus-terusan membicarakan Yesus atau membawa-bawa ayat supaya orang mengenal Yesus, tapi justru sikap mau berbagi kebaikan, mau memperjuangkan keadilan bagi sesama, itulah yang dikatakan sebagai menyaksikan Yesus dalam hidup kita. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua adalah, maksudnya yang pertama yang harus kita pahami. Nah, menarik ketika kita berbicara tentang menjadi saksi, pembacaan kita berbicara tentang garam dunia dan terang dunia. Mengapa menarik? Karena kedua kata atau kedua kata garam dan kata terang ini justru dua hal yang berlainan, berbeda satu dengan yang lain. Apa maksud Yesus menggunakan kata garam? Kita tahu teman-teman, kalau garam itu kita gunakan, dia akan lebih enak jika tidak terlihat. Bayangkan jika teman-teman memakan makanan dengan garam yang masih terlihat menggumpal. Apa yang kita rasakan? Asin. Terlalu asin sampai-sampai rasanya tidak enak. Dan biasanya yang kita lakukan adalah membuangnya dari mulut kita. Lalu yang kedua, Yesus berkata tentang terang. Terang itu tidak terang, atau Yesus menggunakan kata menyalakan pelita, tidak diletakkan di bawah gantang. Atau ibaratnya kita tidak meletakkan terang di tempat yang tersembunyi, sehingga tidak memberikan dampak bagi kehidupan, tidak memberikan dampak bagi tempat yang gelap itu, karena terang itu disembunyikan. Sebaliknya terang itu justru ditaruh di atas gantang atau di atas meja, supaya ruangan yang gelap akhirnya memiliki penerangan dan orang yang ada di dalam ruangan itu dapat melihat dengan baik. Yang satu akan berguna jika ia tidak terlihat, namun yang satunya harus diperlihatkan. Nah, menjadi saksi Yesus harus menjadi garam dan terang dunia. Apa artinya? Artinya adalah teman-teman, menjadi garam. Seringkali dalam mindset kita berpikir bahwa kebaikan yang kita lakukan orang lain harus ketahui. Perhatian yang kita berikan harus orang lain ketahui. Makanya seringkali kalau dengan gebetan atau dengan pacar, kita mungkin pernah berantem. Ya, berantemnya bicara soal, kamu sih nggak tahu aku udah melakukan ini, dan ini. Aku sudah memberikan perhatian ini, dan ini, tapi kamu nggak pernah sadar. Atau mungkin justru sama teman kita, teman baik kita, sahabat kita. Kita berpikir bahwa, kok sahabat kita nggak mengakui bahwa kita ini baik ya? Padahal kita sudah melakukan banyak hal untuk dirinya, tapi dia tidak mengakui kebaikan kita. Seperti kebaikan kita tidak menyentuh hati mereka. Nah, teman-teman, menjadi terang artinya ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan membagikan kasih Yesus dalam hidup kita ke orang lain, tidak harus selalu terlihat. Karena memang fungsi garam adalah memberikan rasa bagi masakan agar enak, pas, tapi ia tidak harus tampil di masakan itu. Ia tidak harus ada dalam gumpalan yang besar dalam masakan itu. Tetapi ketika tidak terlihat, namun memberikan kebahagiaan bagi orang yang memakannya. Demikianlah ketika kita melakukan kebaikan bagi teman kita, bagi sahabat-sahabat kita, bagi keluarga, bagi papa dan mama di rumah atau adik, tidak selalu kebaikan kita harus diketahui oleh orang lain. Artinya, ketika kita melakukan kebaikan yang datangnya dari dalam hati,
mau itu direspon atau tidak, kita tetap melakukan kebaikan itu tanpa henti. Karena kita tahu gunanya garam dalam hidup itu apa. Garam jika terlihat justru memberikan dampak yang tidak enak bagi lidah kita atau lidah orang yang memakan makanan tersebut. Ketika kita justru menggunakan garam dan tidak terlihat, itu menjadi sebuah makanan yang nikmat yang bisa dinikmati oleh banyak orang, dan orang akan senang memakan masakan kita. Teman-teman, kebaikan yang tidak terlihat bukan berarti sia-sia. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Kenapa? Karena pada dasarnya motivasi kita adalah justru untuk memberikan kebahagiaan bagi orang lain, kebaikan bagi orang lain. Bukan untuk pamer bahwa kita bisa melakukan kebaikan kepada orang lain atau kepada teman-teman kita. Inilah yang memberikan, yang Yesus nyatakan dalam Injil, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, ketika itu terlihat, kita akan jatuh ke dalam godaan pamer. Tetapi ketika kita melakukan itu tanpa terlihat atau tanpa keinginan untuk dilihat oleh orang lain, justru memiliki dampak yang baik. Lalu berbeda, poin yang kedua ialah terang dunia. Bagaimana dengan terang dunia yang justru pelita tidak diletakkan di bawah meja, melainkan di atas meja? Berbicara tentang kebenaran, teman-teman. Kebenaran yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita harus kita nyatakan, harus terlihat dan ditampakkan kepada orang lain. Seringkali kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang benar, yang sesuai dengan hati nurani dan pikiran kita, bahwa mungkin teman kita tidak diperlakukan dengan adil. Tapi meskipun kita tahu, kita tidak berani mengambil langkah untuk menyatakan kebenaran terhadap teman kita yang mungkin membuli, atau mungkin kepada teman kita yang tidak sadar bahwa bercandaannya dia sudah menyakiti hati kita atau menyakiti hati teman kita. Justru ketika kita tahu apa yang kita lakukan, yang benar yang kita lakukan, kita mengambil langkah mundur. Karena kita memikirkan dampaknya bagi diri kita, bagi diri kita sendiri. Teman-teman, berbicara, menyaksikan Yesus dalam hidup kita dan menjadi terang, artinya kalau kita tahu apa yang benar, yang benar dalam hidup kita, yang benar yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita, maka lakukanlah itu tanpa ragu. Tentunya dengan pertimbangan yang baik, bagaimana kita dengan bijak menyatakan kebenaran. Bukan berarti kita berkoar-koar lalu menyatakan kebenaran dengan kemarahan yang besar pada teman kita yang tidak melakukan keadilan itu. Bayangkan jika terang, api yang menerangi pelita itu terlalu besar, justru ia akan membakar. Bukan lagi menerangi, tapi justru memberikan dampak yang buruk bagi orang sekitarnya. Melalui pelita terang yang cukup mampu memberikan kenyamanan bagi mata untuk melihat di dalam kegelapan, itulah yang menjadi panggilan hidup kita. Artinya dalam menyatakan kebenaran, teman-teman boleh mengambil waktu sejenak untuk berpikir bagaimana cara yang tepat untuk menyatakan kebenaran. Yesus tidak memaksa kita untuk menjadi api yang membara, menyatakan kebenaran kepada sesama bahwa yang mereka lakukan salah. Tetapi menjadi pelita artinya bahwa kita perlu mempertimbangkan cara kita menyatakan kebenaran bagi sesama kita. Jangan sampai justru kebenaran yang kita sampaikan
bukan memberikan dampak yang baik, tapi justru membakar atau memberikan dampak yang buruk bagi sekitar kita. Nah, teman-teman, menjadi saksi Yesus dalam hidup kita berarti kita mau menjadi garam yang kebaikannya sering tidak terlihat, tidak selalu mau menampakkan tidak selalu orang lain harus tahu kebaikan yang kita lakukan. Namun di sisi yang lain, kita berani menyatakan kebenaran dalam hidup kita dengan pertimbangan yang bijaksana. Nah, dalam kehidupan pertemanan, sekolah, teman-teman yang teman-teman jalani saat ini, teruslah menjadi garam dan terang dunia. Saksikanlah sikap-sikap yang memang baik, yang memang Tuhan nyatakan di dalam dirinya, sehingga kita termotivasi juga untuk melakukannya bagi sesama. Nah, teman-teman memperhatikan sekitar, lalu ada seorang yang membuat hati teman tergerak untuk melakukan kebaikan, untuk menyatakan kebenaran, disitulah teman-teman sudah menjadi saksi Yesus. Dan menjadi saksi Yesus tidak harus selalu dalam sikap yang heroik, tapi justru tampil dalam kesederhanaan yang bisa teman-teman nyatakan dalam keseharian. Karena itu, teman-teman, teruslah menyatakan Yesus dalam diri kita. Teruslah menebarkan kebaikan dan teruslah menjadi terang, sehingga banyak orang yang merasakan dampaknya. Banyak orang yang kemudian merasakan kasih Yesus melalui kehadiran teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.